Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bedah buku yang dikarang oleh Kiai Haji Ahzad. Beliau adalah seorang tokoh pembela dakwah salaf, dakwah tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum gencarnya dakwah salaf yang dibawa oleh Ja'far Umar Thalib. Beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Pengaruh Wahabi di Indonesia pada tahun 1960-an 1979 ya 1979, ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dengan murid-muridnya buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini adalah buku lama ya, ejaannya ejaan lama. Bab berikutnya yaitu gerakan-gerakan reformasi di Indonesia. Yang saya maksud dengan gerakan-gerakan reformasi adalah semua gerakan yang mengajak ke arah perbaikan di bidang akidah serta memurnikan syariat dari segala bid'ah, khurafat, serta sisa-sisa animisme yang telah merusak syariat, dan mengajak untuk menolak segala taklid buta dan fanatik mazhab. Mengajak kembali sumber murni dari agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mengajak untuk memecahkan belenggu kebekuan serta mengajak mencemerlangkan kembali agama Islam yang benar yang dapat menuntun manusia ke arah kehidupan sejahtera. Yang benar yang dapat menuntun manusia ke arah kehidupan sejahtera. Ini beliau bercerita gerakan-gerakan pada masa beliau ya, gerakan-gerakan reformasi zaman-zaman beliau, yaitu gerakan perubahan, memurnikan akidah, tauhid, bagaimana jauh dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Gerakan-gerakan itu telah muncul di Indonesia dengan corak ragam yang berbeda-beda dalam cara dan bentuknya, sesuai dengan perbedaan kemampuan tokoh-tokohnya serta lingkungan di mana mereka berada. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut menuju satu sasaran yang sama dan berjuang di bawah satu semboyan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta kembali ke jalan kaum para salaf, yaitu salafus soleh. Karena itu sebagian orang menamakan gerakan-gerakan tersebut dengan gerakan salafiyah. Tuh sudah dicium dengan beliau ya, gerakan. Jadi istilah-istilah salafiyah itu sebelum ada Ja'far Umar Thalib sudah ada ya, sudah populer lah di kalangan-kalangan zaman beliau. Karena banyak gerakan-gerakan pembaharu Islam, walaupun dalam bentuk ormas apa-apa, tetap tujuannya sama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan salafiyah ini telah dimulai dengan kelahirannya di Sumatera, salah satu lima pulau terbesar di Indonesia pada tahun 1802 atas inisiatif beberapa seorang haji dari umat Islam di pulau tersebut yang kembali dari Mekah setelah mereka di sana mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Wahabi
Ini adalah nama yang diberikan oleh para penentangnya. Mereka pun merasa puas akan kebenaran dakwah Wahabi dan mengikutinya. Maksudnya beliau ini tokoh-tokoh yang dimaksud yang dari Sumatera itu sudah digelari Wahabi terlebih dahulu pada saat itu oleh para penentangnya. Nah, itu orang-orangnya kita bisa tahu lah ya. Mereka itu adalah Haji Miskin dan kawan-kawan yang dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Orang-orang awam yang tidak mengetahui hakikat seruan mereka itu menamakan golongan ini dengan golongan Padri. Kemudian peperangan yang sengit yang terjadi antara mereka dan pengikut mereka di satu pihak melawan penjajahan Belanda ditambah dengan lawan-lawan dakwah Wahabi di pihak lain. Perang ini dikenal dengan Perang Padri. Perselisihan yang terjadi antara para pelopor dakwah ini dan para penentangnya telah memuncak di mana kekuatan dakwah ini semakin kuat hingga pemerintah penjajah merasakan adanya ancaman terhadap eksistensi dan pengaruhnya sehingga ia memandang perlu untuk menumpas gerakan ini dan membasminya sebelum terlambat. Emang gerakan Wahabi ini paling ditakuti dengan penjajah. Penjajah dari mana saja, dari Inggris, dari Belanda, dari Portugis, itu takut semua itu dengan gerakan Wahabi ini. Makanya mereka itu berusaha mati-matian untuk membendung gerakan dakwah Wahabi ini. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengobarkan peperangan melawan orang-orang Islam pengikut dakwah ini dengan dalih demi melindungi eksistensi golongan adat di daerah itu. Nah, itu sudah politik Belanda sebenarnya. Pertempuran serta perlawanan antara golongan dakwah ini dan penjajah telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dari 1822 sampai 1837 yang berakhir dengan kemenangan pihak penjajah di mana akhirnya mereka berhasil menguasai Sumatera Barat, tanah Minangkabau. Kini kekuatan penjajah telah mengalahkan pengikut-pengikut dakwah ini, di mana sebagian besar tokohnya telah mati syahid. Namun dakwah itu sendiri tidaklah padam. Bara dan nyala apinya akan tetap hidup dan membasmi dan membakar segala yang ada di sekitarnya. Api dakwah itu pun terus menyala di tangan beberapa tokoh yang tulus ikhlas, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Ahmad yang lahir tahun 1878 dan wafat 1933 Masehi. Kemudian Syekh Haji Abdul Karim Amrullah yang lahir 1879 dan wafat 1945 Masehi, ayah dari Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sekarang, yaitu ayahnya Hamka. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Jambek dan kemudian Syekh Haji Thoyyib Umar. Hanya saja gerakan ini telah mengambil cara dan bentuk lain yang baru. Nah, ini untuk itu didirikanlah pusat-pusat pendidikan dan ceramah-ceramah serta sekolah-sekolah dan pondok-pondok dengan nama Tualib Sumatera. Majalah dan brosur-brosur pun telah diterbitkan seperti Al-Munir, Al-Bayan, Al-Bashir, dan Al-Itqan. Sedangkan yang dalam bentuk risalah seperti Al-Fawaid, Al-Ilmiyah, dan Iqadun Niyam, ini semua mempunyai pengaruh yang nyata dalam gerakan reformasi dan telah mendatangkan buah yang banyak. Kemudian gerakan Salafiyah ini pun mulai tersebar ke seantero daerah dan muncul di berbagai tempat. Ia telah muncul di Aceh di bawah pimpinan Syekh
Mustifihani, Aceh. Muncul pula di pulau-pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagainya. Di Pulau Jawa lahirlah organisasi Muhammadiyah tahun 1912 Masehi di Yogyakarta, ex ibu kota Indonesia. Demikian pula organisasi Al-Islah wal Irsyad tahun 1914 Masehi di Jakarta, ibu kota Indonesia yang sekarang. Lahir pula di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, tepat terselenggaranya Konferensi Asia Afrika yang pertama, yaitu Organisasi Persatuan Islam tahun 1933 Masehi. Suatu hal yang kebetulan bahwa organisasi terbesar yang lahir di Indonesia atas dasar gerakan reformasi dan salafiyah telah memilih suatu nama yang menurut saya adalah nisbah yang tepat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Organisasi tersebut adalah organisasi Muhammadiyah. Ya, saya sendiri kurang begitu tahu apakah pengambilan nama tersebut hanya karena kebetulan saja atau memang sudah diperhitungkan. Ini sebenarnya wallahu a'lam ya. Organisasi ini lahir di tangan pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan serta murid-murid beliau yang penuh semangat serta para pengikut beliau yang tulus. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebelumnya adalah seorang khatib di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Beliau menduduki jabatan ini dengan gelar Khatib Amin. Beliau termasuk pedagang batik yang kaya dan telah menunaikan ibadah haji 2 kali. Sepulang beliau dari menunaikan ibadah haji yang terakhir tahun 1902, setelah tinggal beberapa lama di Mekah di mana beliau mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan Wahabi, mengetahui hakikat dan prinsip-prinsipnya serta mendengar hasil yang telah dicapainya dalam membasmi kerusakan-kerusakan serta membawa manusia kembali ke agama mereka yang benar. Setelah beliau banyak menelaah pendapat tokoh-tokoh reformasi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridho dan lain-lain. Setelah itu semua, bulatlah tekad beliau untuk menyebarkan gerakan reformasi ini dan memulai gerakan salafiyah. Untuk itu, beliau berhenti dari jabatan beliau di Masjid Kesultanan. Untuk kemudian beliau berjuang demi gerakan itu dengan jiwa dan harta beliau, serta beliau lakukan itu semua dengan ketekunan yang tiada bandingannya. Beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 1923 Masehi dengan jiwa yang puas dan memuaskan setelah beliau menyaksikan sendiri tersebarnya dakwah dan gerakan beliau, buah dari gerakan beliau serta bertambahnya pendukung dan pengikut beliau. Allah pun telah menghendaki bahwa di kemudian hari organisasi ini mempunyai cabang dan rantingnya di segala penjuru tanah air serta memiliki sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatannya, beberapa perguruan tinggi, rumah sakit, rumah yatim dan sebagainya. Di setiap desa atau daerah hampir dapat dipastikan adanya cabang, sekolah, rumah sakit, klinik, rumah yatim atau pusat pendidikan dari organisasi ini, sehingga organisasi Muhammadiyah tidak diragukan lagi adalah organisasi terbesar yang mengemban gerakan reformasi di Indonesia. Bahkan konon almarhum Syekh Syed Amin Al-Husaini pernah mengatakan dikala beliau berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri konferensi Asia Afrika yang pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Adapun organisasi Al-Islah wal Irsyad adalah organisasi yang menghimpun sebagian putra-putra keturunan Arab di Indonesia
Organisasi ini kelahirannya dimulai dengan kedatangannya Syekh Ahmad Asy-Syarqati As-Sudani ke Jakarta. Beliau telah menetap di Madinah dalam jangka waktu yang tidak sedikit sebelum sampai ke Indonesia. Di sanalah beliau telah menghirup ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan dari sumbernya yang jernih, dan beliau telah mempelajari prinsip-prinsip gerakan reformasi dari tokoh-tokoh ulama Madinah. Organisasi ini telah sukses dan memiliki lembaga-lembaga yang bekerja untuk gerakan pembaharuan serta penerangan agama di kalangan umat Islam, sehingga ia mempunyai banyak pengaruh positif. Namun kegiatan dari organisasi ini mulai sedikit demi sedikit merosot setelah adanya integrasi antara putra-putra Arab dengan putra-putra pribumi pada masa kemerdekaan. Syekh Ahmad Asy-Syarqati mempunyai banyak murid serta pengikut yang mempelajari berbagai ilmu dari beliau serta mewarisi semangat jihad dan perjuangan beliau yang sampai sekarang mereka masih terus berjuang, di antaranya Tuan Abdurrahman Baswedan di Yogyakarta dan Tuan Umar Halbais almarhum di Surabaya. Tentang organisasi Persatuan Islam atau Persis yang lahir karena ide dari Syekh Haji Zamzam Palembang pada tahun 1923 Masehi, saya ingin sejenak memperkenalkan seorang tokoh yang terkenal dalam gerakan ini, yaitu Syekh Ahmad Hasan. Beliau adalah seorang ulama yang menonjol dalam gerakan pembaharuan agama serta kesadaran Islam. Dalam gerakan beliau telah menempuh suatu cara yang mendekati cara yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tegas, terus terang, dan tidak berminyak air. Beliau selalu memerangi kemusyrikan, bid'ah dan kemungkaran, dan selalu mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menolak sikap fanatik buta dan taklid mazhab. Ini beliau lakukan melalui ucapan-ucapan beliau yang tajam dan pena beliau yang tajam pula. Beliau tidak takut celaan orang demi kebenaran. Beliau memiliki banyak buku karangan, di antaranya Tafsir Al-Furqan, Muhammad Rasulullah, Kitabus Sholah, dan buku Soal Jawab. Terakhir ini adalah sebuah buku yang memuat fatwa-fatwa beliau tentang agama, dan juga telah diterbitkan di bawah pimpinan beliau majalah Pembela Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi muda Islam, khususnya para cendekiawan. Beliau mempunyai beberapa orang murid yang menonjol yang telah belajar agama dari beliau, di antaranya Muhammad Natsir, ex Perdana Menteri Republik Indonesia, kemudian Ketua Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia, anggota Dewan Pendiri Robitoh Alam Islami, dan Wakil Ketua Mu'tamar Alam Islami. Organisasi ini mempunyai beberapa lembaga, di antaranya ialah Pondok Pesantren di Kota Bangil, Jawa Timur, yang dahulu berada di bawah pimpinan Ahmad Hasan. Adapun direkturnya yang sekarang adalah Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan, salah seorang putra dari Syekh Ahmad Hasan yang menggantikan beliau. Maka beliau menjadi sebaik-baik prawaris dari sebaik-baik orang yang diwarisi. Di samping itu, masih ada beberapa lembaga yang lain yang tersebar di beberapa penjuru tanah air yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak tergabung ke dalam salah satu organisasi atau lembaga yang tersebut di atas. Namun demikian, lembaga-lembaga itu mempunyai andil yang besar dalam menyebarkan gerakan reformasi dan gerakan salafiyah ini. Tokoh-tokohnya meskipun berbeda-beda kemampuan, namun sama-sama bekerja demi tersebarnya dakwah ini serta memerangi segala kerusakan dan penyelewengan dalam Islam sekuat tenaga. Sebagian dari lembaga-lembaga tersebut sebagai contoh akan saya sebutkan, misalnya Madrasah Amiriyah Islamiyah dan Madrasah Sa'diyah di Sulawesi, Madrasah Islamiyah Sultaniyah di bawah pimpinan Syekh Muhammad Basyumi Imron di Sambas, Kalimantan, kemudian Madrasah Mu'alimin yang didirikan oleh Al-Ustadz
Haji Abdurrahman di Amuntai, kemudian Madrasah Wastoniyah Islamiyah di Jawa Tengah, dan Pondok Pesantren Mas Kumbang di Gresik. Secara khusus terhadap yang terakhir ini saya ingin menyebutkan beberapa hal, bahwa para pengasuh pondok pesantren ini dulunya termasuk lawan-lawan keras dari Wahabi yang menyatakan bahwa aliran Wahabi adalah golongan yang menyeleweng dari agama serta keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menyesatkan umat Islam selain dia sendiri adalah sesat. Selain dia sendiri digelari sesat, bahwa ia tidak senang kepada Rasulullah SAW, menghina para wali, meremehkan syiar-syiar agama serta segala kedustaan lainnya. Jadi pondok yang terakhir ini beliau tulis ya. Maksudnya seperti itu. Hal ini tidaklah mengherankan disebabkan mereka itu belum mendapatkan informasi tentang gerakan Wahabi selain yang dihembuskan oleh lawan-lawan gerakan ini yang terdiri dari orang-orang yang mengaku berilmu, para pengikut Syarif-Syarif Hijaz yang telah mereka tulis dalam kitab-kitab karangan mereka yang mereka penuhi dengan kedustaan-kedustaan, kabar-kabar palsu, serta kisah-kisah khayalan yang sangat jahat untuk gerakan ini. Namun keadaan telah berubah. Hal itu terjadi setelah Syekh Amar Fakih, salah seorang putra dari pengasuh pondok terdahulu, kembali dari menunaikan ibadah haji pada tahun 1928 Masehi, yang telah mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan ini selama beliau berada di Mekah. Beliau telah mendapatkan dari mereka berita sebenarnya dari gerakan ini serta prinsip-prinsipnya, sehingga beliau sadar betul betapa efek jauh dari berita dusta yang selalu dipropagandakan dalam lawan gerakan ini. Beliau yakin bahwa kebanyakan ulama Indonesia telah menjadi korban kedustaan. Nanti dilanjut lagi ya. Dikala beliau mengungkapkan pendapat-pendapat beliau di muka orang banyak, terjadilah perselisihan dan debat antara beliau melawan ulama yang masih memegang prinsip tradisi lama. Perselisihan itu pun berjalan lama dan semakin memuncak. Namun akhirnya dakwah beliaulah yang menang dengan tersebar luasnya dakwah beliau dan makin banyaknya pengikut beliau. Dikala urusan pondok diserahkan ke tangan beliau menggantikan ayah beliau Syekh Muhammad Fakih, maka pengaruh gerakan ini makin bertambah dan makin luas sehingga pondok ini merupakan pusat penyebaran gerakan reformasi dan gerakan salafiyah di daerahnya, yaitu gerakan yang digelari Wahabi tadi. Jadi pada saat itu tuh sudah ada perdebatan ya, bahkan di kalangan pesantren tradisi lama bisa dirubah cara beragamanya ya. Pada saat itu ya, di zaman itu memang orangnya hebat-hebat kalau berdakwah. Kebanyakan dari tokoh-tokoh reformasi serta pengemban gerakan ini yang menggabungkan diri ke dalam gerakan-gerakan reformasi kebanyakan adalah lulusan pondok pesantren ini. Syekh Amar Fakih mempunyai beberapa karangan antara lain Tuhfatul Ummah fil Aqaid fi Raddil Mafasid, Hidayatul Ummah, Silatul Ummah, dan Tahdidu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai wasiat beliau pada waktu sakit menjelang wafat dalam syair Da'u syi'a syatta tusattitu syamlakum, Da'u bida ayyakhsha bihama yahula, Da'u kulla bid'at, Da'u kulla syi'ah ila millatin qad kana fiha ar-rasul, tashiru bi'aunillah, tashiru bi'aunillahi min ahli sunnah, yusi alaiha ayya abdul akul. Tinggallah, artinya ini, tinggalkanlah sikap bercerai-berai,
yang akan memporak-porandakan kesatuan kamu. Tinggalkanlah perbuatan bid'ah yang akan mendatangkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tinggalkanlah perbuatan bid'ah yang akan mendatangkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tinggalkanlah setiap bid'ah, tinggalkanlah setiap perpecahan, kembali kepada agama yang Rasul berada di dalamnya. Niscaya dengan pertolongan Allah kamu tergolong pengikut sunnah yang selalu dipesankan untuk dijadikan pegangan yang berakal. Kemudian setelah beliau berpulang ke rahmatullah, beliau digantikan oleh Ustadz Najih Ahzad, seorang menantu dan murid beliau. Oh, itu cerita. Jadi penulis ini nih Ustadz Najih Ahzad, beliau ini termasuk dahulunya berarti pondok tradisional ya, yang dijadi cerita pondok pesantren tadi, pondoknya Ustadz Najih Ahzad, mertuanya beliau, yang mertuanya beliau pada saat itu berdebat dengan seorang tokoh dan berhasil memenangkannya. Dahulu pondok tersebut adalah pondok dari tradisi Islam tradisi ya. Pada masa kepemimpinan pemangku pondok yang sekarang ini, maka telah ditetapkan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai buku wajib yang harus dipelajari di pondok ini, serta buku-buku yang senafas dengan itu. Jadi penulis ini, Kiai Haji Najih Ahzad ini, menantunya Syekh Ammar Fakih. Syekh Ammar Fakih, beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren Mas Kumbang di Gresik. Begitu. Jadi ya demikianlah seuntayan tulisan buku yang dikarang oleh beliau. Beliau adalah seorang penulis dan beliau ini tidak berafiliasi kepada gerakan ormas ya. Beliau ini nggak ada catatan beliau seorang Muhammadiyah, nggak ada catatan beliau ini seorang Persis atau Al-Irsyad. Lebih kepada beliau ini mertuanya begitu pemberangkatan haji, pulang dari haji, beliau ini membawa perubahan ya, mertuanya ini membawa perubahan dan diterapkan di pondok pesantrennya. Semoga bermanfaat sebagai kita membaca sejarah-sejarah ini sebagai penguat, penghibur ya, penghibur bagi kita yang selama ini belajar dengan sistem manhaj salaf, referensi manhaj salaf, bahwasanya apa-apa yang kita rasakan ini sebelumnya memang sudah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.